Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Khatimatul bahath, penutup pembahasan hikmatut tasyri'. Yakiful insanu baina yaday hadis suratil karimah, suratil fatihah, waqfatal abdil khashi' al-mu'tarafi bil ajzi al-mukirri bit taqsiri. Fa inna hadhihi surata wahyun munazzalun min indillah wa hiya min kalami rabbil alamin wa kalami la yafqa an yuhita bihi aqlun qasirun min banil insan aw yudriku asrarahul hakima basharun mahma utiya minan nubuwi waz zukai wa sa'atal ilmi wattila'i. Berdiri seorang manusia baina yadai, di hadapan, baina yadai antara dua tangan, baina yadai di hadapan ini surah yang mulia, yakninya surah Al-Fatihah. Waqfatal abdil khashi', maf'ul mutlaq taukid li amilihi, akan selaku berdiri seorang hamba yang khusyuk. Waqfatal abdil khashi'i, akan selaku berdiri hamba yang khusyuk. Al-mu'tarifi bil ajzi, yang mengakui ia hamba dengan ketidakmampuannya, yang mengakui ia hamba dengan kelemahannya. Al-mukirri bit taqsiri, yang mengakui ia hamba dengan kecerobohannya. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa kita sebut yang maha pengasih lagi maha penyayang? Karena kita datang kepada hamba tersebut dengan semua kekurangan yang ada. Ya Rabb, saya datang dengan dosa yang banyak. Tidak ada yang aku harapkan kecuali hanya kasih sayang. Itu makna mukiri bitaqsir, bitaqsir. Fa inna hadhihi surata wahyun munazzalun, maka sesungguhnya ini surah itu adalah wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzalun, kalau Quran gunakan bahasa munazzalun, boleh juga gunakan bahasa munzalun. Tapi kalau kitab yang lain munzalun saja, tidak boleh menggunakan bahasa munazzalun. Kenapa Abu Bakar? Karena Al-Quran diturunkan sekaligus bertahap-tahap. Lalu apa urusan yang munazzalun dan munzalun?
nazzala yunazzilu tanzil, binanya untuk takthir. Nah, takthir artinya banyak diturunkan, artinya sering diturunkan, maknanya bertahap. Jadi dua cara baca di sini, wahyun munazzalun boleh, wahyun munazzalun juga boleh. Nah, sesungguhnya ini surah adalah wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya, dan dianya surah itu termasuk kalami Rabbil alamin, kalam Rabb semesta alam. Wa kalamillah, dan termasuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Fauqa ayyuhita bihi aqlun qasir, lebih, kalam Allah yang lebih, artinya yang lebih bahwa, lebih bahwa meliputi dengannya, lebih bahwa meliputi dengannya. Maksudnya adalah enggak mungkin untuk diliputi. Kemana lebih? Tidak mungkin bahwa meliputi dengannya kalamullah oleh akal yang pendek, aklun qasir, akal yang pendek dari manusia, atau yudrika asrarahu al-amiqata basyaru, bahwa mengetahui, atau kepada yuhita, bahwa mengetahui, tidak mungkin bahwa mengetahui akan asrarahu, rahasianya Quran yang mendalam oleh manusia. Mahma utiya minan nubughi wa dzuka, mahma utiya, mahma maknanya apa lagi? Mahma kadang-kadang, ketika, mahma, aina, mahma ketika utia didatangkan ia seseorang, minan nubughi, itu nubughi juga. Nah, coba lihat nubughi. Wadzukai, dan kecerdasan, wasa'atil ilmi, dan keluasan ilmu, wattilai, dan keluasan menguasai, atau keluasan menguasai. Nah, nubughi abal sesuatu tampak menjadi nyata, lebih dalam ilmu. Nah, lebih dalam ilmu. Ketika didatangkan kepadanya minan nubuh, kedalaman ilmu, wazukai, dan kecerdasan, keluasan ilmu, dan keluasan menganalisa, ittila. Wa qusara ma yudrikul insan, minimal qusara, minimal sesuatu yudrikul insanu, yang bisa mendapatkan akannya oleh manusia, ayuhissa min qararati nafsi, bahwa dia merasakan dari lubuk hatinya, qararati nafsi, lubuk jiwanya. Apa yang dirasakan?
buru'ata hazal Qur'anil Karim, akan keindahan ini Al-Quran yang mulia. Itu minimal yang bisa dirasakan oleh manusia ketika membaca Al-Quran. Itu akan ada sentuhan rohani ke lubuk hatinya yang terdalam, qararati nafsi, keindahan ini Al-Quran. Dan setelah Rahmanurrahim, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qusara ma yudrikul insan, minimal sesuatu yang mendapati akannya oleh manusia adalah ayuhissa min qararati nafsih, bahwa dia merasakan dari lubuk jiwanya, kedalaman jiwanya, apa yang dirasakan buru'ata hadzal Qur'anil Karim, akan keindahan ini Al-Quran yang mulia, wasumuwa ma'anihi, dan ketinggian maknanya Quran, wa jamala alfazih, dan keindahan lafaznya Quran, wa an yashura bil ajzil kamil, dan bahwa merasakan ia manusia atau menyadari ia manusia dengan kelemahan yang sempurna. Kelemahan dari apa? Ayatiyah, dari bahwa mendatangkan ia manusia bimisli ayatin, dengan tandingan satu ayat, dengan tandingan satu ayat, min ayati, dari ayat-ayatnya Al-Quran. Fadlan, apalagi an mislil kitabil aziz, dari tandingan kitab yang agung. Dia akan merasa tidak mampu, betul-betul tidak mampu untuk mendatangkan satu tandingan dari ayat Al-Quran, apalagi menandingi satu kitab Al-Quran. Fa inna hadhihi suratal karimata, maka sesungguhnya ini surah yang mulia, ala qasriha wa wajazatiha, atas pendeknya surah dan ringkasnya surah, atas pendeknya surah dan ringkasnya surah itu khabar ini, qad hawwat, sungguh mencakup ia surah ma'aniyal Qur'anil azim, akan makna Quran yang agung. Walaupun surah Al-Fatihah pendek, hanya 7 ayat, kemudian ringkas, tapi maknanya itu mencakup seluruh kandungan Al-Quran. Wastamarat, dan mencakup ia surah ala maqasidihil asasiyati bil ijmal, atas tujuan-tujuannya Al-Quran, atas tujuan-tujuannya Al-Quran yang mendasar dengan global secara garis besar. Inilah makna yang diungkapkan oleh ulama-ulama tasawuf. Al-Quran terkumpul kepada Al-Fatihah, Al-Fatihah terkumpul pada Bismillah, Bismillah terkumpul pada titik muwahadah, yaitu titik tauhid. Itu yang dibaca dalam fadilah amal, yang didengarkan oleh orang-orang yang sudah wusul, katanya arif billah, ahli tariqah. Nah, bukan ilmu itu nggak ada di kita. Nah, inilah salah satunya kitab yang membahas tentang hal tersebut.
Kenapa dikatakan Quran tergabung ke dalam Al-Fatihah? Karena Al-Quran karena Al-Fatihah dia mencakup atas tujuan-tujuan dasar Al-Quran secara global. Apa itu tujuan-tujuan dasar tersebut? Fahia, maka dia tujuan-tujuan dasar Al-Quran adalah tanawulu usuliddin, meraih atau mendapatkan dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabang agama. Tanawulul akidah, mencapai atau mendapatkan akidah, mendapatkan ibadah, mendapatkan tasyri', mensyariatkan. Kemudian i'tikad, dengan balasan. I'tikad meyakini dengan adanya balasan dan hisab. Kemudian beriman dengan sifat-sifat Allah yang bagus. Beriman dengan sifat-sifat Allah yang bagus. Mengasingkan Allah dengan ibadah, menyendirikannya Allah dengan ibadah. Dari kalimat iyyaka na'budu. Wal isti'anah, menyendirikan Allah dengan minta tolong dan doa. Kemudian tawajuh kepadanya Allah Jalla wa'ala. Tawajuh, fokus, konsentrasi kepada Allah Jalla wa'ala bi talabil hidayah, dengan meminta petunjuk, meminta bimbingan. Bimbingan kemana? Bimbingan ke agama yang benar dan jalan yang lurus, dinil haq wassiratil mustaqim. Kemudian tadarru'i ilaih, berharap sangat. Tadarru', berharap sangat, meminta sungguh-sungguh kepadanya Allah, dengan tasbit, ditetapkan di atas iman, ditetapkan di atas iman. Wa nahji sabilis salihin, dan jalan dan manhaj. Nahji, manhaj, bahasa sekarang sudah jadi bahasa populer. Dipopulerkan oleh kawan kita Salafi, manhaj salaf. Kadang-kadang bilang lah kawan, biar dia tonton. Wa nahji sabilis salihin, dan manhaj, jalan orang-orang soleh. Manhaj itu artinya metode, atau apalah bahasanya itu. Metode itu kayak jadi program begitu. Ya, manhaj. Kemudian tajannubi tariqil maghdubi alaihim, menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai di atas mereka. Audhalin, jalan orang-orang sesat. Ila ghairi ma hunalika, hingga selain sesuatu yang ada di situ. Ila ghairi, hingga selain ma hunalika, sesuatu yang ada di situ. Min maqasid, dari tujuan-tujuan, wa aghrad, maksud-maksud, wal ahdaf, tujuan-tujuan. Dari tujuan Quran, maksud Quran, ahdaf Quran, semuanya yang tidak tersebutkan itu terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Terkandung dalam Al-Fatihah. Masih berbicara dalam konsep yang sama, boleh mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi. Qala al-allama Qurtubi, summiyatil Fatihatu Al-Quran Al-Azim, diberi nama akan Al-Fatihah
dengan Al-Quranul Azim litadammuniha, karena mengandungnya Al-Fatihah jami'a ulumihi, semua ilmunya Quran. Maka disebut Quranul Azim. Jadi salah satu nama Al-Fatihah itu adalah Quranul Azim. Kenapa Al-Fatihah namanya Quranul Azim? Pada Quranul Azim adalah kitab secara komplit. Karena Al-Fatihah mengandung semua ilmu-ilmu yang ada di Quran. Nah, bagaimana pula uraiannya menurut Imam Al-Qurtubi? Penjabarannya bagaimana? Wazalika, dan demikian, di annaha, karena sesungguhnya Al-Fatihah tastamilu, itu mencakup ia alas sana'i alallahi azza wa jalla, menyanjung di atas Allah azza wa jalla, bi awsafi kamali wa jalalih, dengan sifat-sifat kesempurnaannya Allah dan keagungannya Allah. Dengan sifat-sifat sempurna, sifat-sifat keagungan Allah, memuji Allah dan sifat tersebut terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Fatihah. Itu pada ayat Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Yaumiddin. 3 ayat tersebut. Kemudian mencakup alal amri bil ibadat wal ikhlasi fiha, perintah dengan ibadah dan ikhlas dalam ibadah. Di mana letaknya ikhlas? Dengan mendahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti ikhlas hanya untuk Allah. Na'budu artinya ibadah. Kemudian juga terdapat i'tiraf bil ajzi, pengakuan dengan tidak mampu. Pengakuan dengan tidak mampu dari mana? Anil qiyami, dari menegakkan bi syai'im minha, dengan sesuatu darinya ibadah, kecuali bi'anatihi ta'ala, dengan pertolongannya, bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada pada ayat wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami minta tolong wahai Allah. Kenapa kita minta tolong? Nah, berarti ketika kita minta tolong, maknanya kita sudah mengakui kita tidak mampu untuk menegakkan ibadah tersebut. Nah, ini secara sir, secara rahasia, hal itu terwujud ketika minta tolong, maknanya mengaku tidak mampu. Itu sebabnya orang ego minta tolong. Kenapa minta tolong sama kawan? Nggak mau saya. Dia bilang saya nggak mampu nanti. Nah, secara begitu, secara langsung begitu. Saya tolong saya, artinya saya nggak mampu. Yang ditanya lagi, kenapa kamu minta tolong? Ya sudah jelas, kalau dia minta tolong berarti dia tidak mampu. Maka pada ayat iyyaka nasta'in, itu maknanya dia sudah mengaku dia tidak mampu kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Kemudian alal ibtihal, digunakan bahasa ibtihal, maknanya memohon sangat. Nadu abna'ana wa bana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil. Nabtahil itu arti ibtihal, maknanya bermohon sungguh-sungguh. Nah, menunjukkan alal ibtihali ilaih, memohon sungguh-sungguh kepadanya Allah di dalam minta hidayah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian
kifayah ahwalin nakithin. Kifayah ahwalin nakithin. Kifayah maknanya adalah minta dicukupkan, minta dilindungi dari keadaan nakithin. Nakithin kemarin udah jumpa, maknanya apa kemarin? Nggak ketemu lagi. Nah, kamus. Saya belum baca kitab ini, jadi mohon maaf kalau kamus. Kami belajar di Bogor hanya cuplikan. Pertama mana ijmali, kemudian ahkam tasrih. Hikmah tasrih itu kadang-kadang dibaca, kadang enggak, karena makamnya sudah mahasiswa, jadi enggak dibaca semua. Apa dinakitin? Membatalkan, meniadakan, melucutkan kalimat. Menantang, Meniadakan perjanjian, membatalkan. membantang, membatalkan perjanjian. Dan minta kifayah, minta dicukupkan. Maksud dicukupkan, minta dipelihara dari keadaan orang-orang yang membatalkan perjanjian, yaitu si maghdub dan si dolim. Wa ala bayani akibatil jahilin, juga menjelaskan akibat para pembangkang, akibat orang-orang yang membangkang. Inilah jumlah, inilah global daripada maqasid, tujuan inti allati ja'a bihal Qur'anul Azim, yang datang dengannya maksud, yang membawa dengannya maksud oleh Al-Quran yang agung. Nah, jadi kalau kita lihat ayat daripada Al-Baqarah sampai An-Nas, isinya adalah menyanjung Allah. Innallaha syadidul iqab, innallaha ghafurur rahim, innallaha wasi'un alim, innallaha sami'un basir. Kemudian perintah ibadah, ikhlas, aqimus shalah wa atuz zakat, dinul apa punya ayatnya, bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian mengaku yang tidak mampu, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang kekuasaan Allah, minta hidayah, tidak mau terlibat kepada orang-orang sesat, minta dilindungi. Dan cerita-cerita, cerita umat Nabi Musa, umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim, umat pembangkang, umat yang tidak membangkang. Itulah tujuan daripada Al-Quranul Azim secara global, komplit di dalam Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihah menyandang nama Al-Quran. Itu versi Imam Qurtubi. Kemudian berkata Al-Syahid Syekh Hasan Al-Banna. Nah, ini ketua modern Syekh Hasan Al-Banna, itu yang dituduh memberontak, mengkhawatirkan kekuasaan Mesir. Akhirnya beliau dibunuh. Nah, Ikhwanul Muslimin, nama kelompoknya Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, di dalam risalah beliau yang maha qayyimah, yang berjudul Muqaddimah Fit Tafsir, itu judul risalahnya. Enggak disebut kitab. Kenapa enggak disebut kitab? Karena syarat sesuatu disebut kitab kalau pembahasannya komplit. Kalau pembahasannya satu bahagian, sholat saja, itu disebut dengan risalah. Nah, risalah Qusairiyah, risalah Muawana, risalah
Sittina masalah. Itu nama masalah dalam masalah semua. Khair. Jadi ada nama kitab beliau Risalah Qayyimah berjudul Muqaddimah fi Tafsir. Apa kata beliau? Manassu, sesuatu yang teksnya begini. Beliau langsung tulis teksnya tanpa merubahnya. Apa kata Syekh Hasan Al-Banna? La syakka anna man tadabbara al-Fatihatal Karimah, tidak diragukan lagi, sesungguhnya orang-orang yang mentadabburi ia akan Al-Quran, akan Al-Fatihah yang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang mentadabburi ia akan Al-Fatihah yang mulia. Khobarnya belum ada. Nah, kemudian jumlah muqtaradah. Wa kullu mu'minin mutalabun bitadabburiha. Setiap orang beriman dituntut dengan mentadabburinya Al-Fatihah. Fi tilawati amatan, di dalam bacaannya orang beriman secara umum. Wa fi salati khasatan, di dalam solatnya orang beriman secara khusus. Apakah ketika membaca Al-Fatihah di luar solat ataukah membaca Al-Fatihah dalam solat? Dianjurkan setiap orang beriman mentadabburi Al-Fatihah yang dibaca. Maka orang yang mentadabburi Al-Fatihah tersebut ro'a khobar, ro'a nisa, dia akan mengetahui dari wazaratil ma'ani. Wazarah bisa maknanya bagus, juga pada maknanya indah. Nah, keindahan, kebagusan makna-maknanya dan keindahannya makna. Kemudian dia akan melihat dari raw'atit tanasuk, menjaga kesesuaian. Raw'ah yakni menjaga kesesuaian. Maaf, ro'a menjaga, ro'a hanya panjang, ro'a yari. Ini dari ro'a. Kamu lagi. Ada juga mana ro'a yaru'u, ro'ah ketakutan. Ini ro'atit tanasuk, takut, terkejut. Terkejut. Nah, terkejut. Dia akan melihat daripada terkejut kesesuaian. Artinya kesesuaian makna, kesesuaian kalimat yang membuat terkejut. Nah, ra'atit tanasuk. Nah, kesesuaian kalimat yang membuat terkejut, kaget dia bacanya. Wa jalalihi, dan ketinggiannya. Ma ya'khudhu bilubbih wa yudi'u jawanibah qalbi, sesuatu yang mengambil ia dengan intisarinya. Ma ya'khudhu, sesuatu yang mengambil ia dengan intisarinya. Lubbi, lubbi itu kalau kelapa itu yang di dalam tempurung itu lubbi. Wa yudi'u, yang membuat bersinar sisi-sisi hatinya, yang membuat bersinar ia akan sisi-sisi hatinya. Jadi keindahan makna, kesesuaian kalimat, ketinggian kalimat, sesuatu yang diambil dari intisarinya, sesuatu itu bisa membuat hatinya bercahaya. Bahwa maka dianya adalah semua yang disebut tadi, uraiannya, di mana letak keindahan maknanya, di mana letak kebagusan maknanya, di mana tanasub yang membuat orang itu kaget, di mana ketinggian kesesuaiannya atau lafaz atau maknanya. Itu bisa diuraikan dengan pernyataan beliau yang cukup panjang ke depan.
Dia adalah yabtadi'u dzakiran taliyan mutayamminan bismillahil mausufi birrahman. Memulai ia seseorang hal keadaan dia mengingat, membaca, mengambil berkah dengan nama Allah yang disifati dengan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disifati dengan rahmat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kalimat yang sama, yaitu rahmat. Jadi nama Allah disifati dengan rahmat, yaitu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seseorang itu memulai membacanya sambil mengingatnya dan ambil berkah. Hadirkan waktu itu membaca. Bismillah, niat membaca. Bismillah, langsung mengingat Allah. Bismillah, supaya dapat berkah dari nama Allah tersebut. Nah, jangankan nama Allah, nama manusia saja kadang-kadang bisa membawa berkah. Assalamualaikum, Assalam, dicuekin gitu. Saya disuruh gubernur sini, baru dapat sambutan, nyebut nama disuruh gubernur. Itu maknanya kita tabaruk dengan nama tersebut. Nah, Assalamualaikum, Assalam, santai. Saya dari Yaman. Ya, saya belajar Yaman. Saya juga pernah Yaman 20 tahun. Baru dia tunduk dia. Nah, karena bilang kita sebut nama, kita pernah di situ 20 tahun, dia cuma 4 tahun nggak selesai. Kita 20 tahun. Apalagi kalau anda katakan saya gurunya Habib Umar. Kata di kelasnya, itu lebih gawat lagi itu. Nah, itu nama makhluk. Kalau kita sebut, kita mendapatkan mendapatkan pelayanan yang berbeda. Nah, pelayanan yang berbeda. Nah, apalagi kita sebut dengan nama Allah. Tayammun, itu maknanya ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang bahasanya yang bahasa keren lagi, sampai ma'rifatnya dengan nama tersebut, dia bisa nyeberangi sungai. Nah, makanya sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa bukan khurafat, tapi dalam lingkup tasawuf. Dalam lingkup tasawuf, seorang murid baca Bismillahirrahmanirrahim, coba nyeberangi sungai, tenggelam dia. Karena belum sampai kepada makna dzakiran taliyan mutayamminan. Akhirnya dia baca nama gurunya, baru dia bisa nyeberang. Waktu lebih hebat lagi nama gurunya pada nama Allah? Tidak. Karena dengan gurunya dia sudah bisa mutayamminan, tapi dengan nama Allah dia belum bisa. Ini dalam ikut tasawuf ya. Jangan bawa ke fikih, jangan bawa kepada logika, nanti bilang lagi khurafat. Nah, ini dunia tasawuf, begitu ceritanya. Nah, dzakiran taliyan mutayamminan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kosong saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus kepada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong, khusus lagi, terkhusus lagi, atau fokus lagi ke makna. Fokus kepada talian dzakiran mutayamminan. Kayak allati tazharu asaru rahmatihi, nama yang nampak bekas-bekas rahmatnya. Nah, rahmat, maaf, birahmat, rahmat yang nampak bekas-bekas rahmatnya Allah, mutajaddidah, silih berganti pada setiap apa saja. Nah, silih berganti pada setiap apa saja. Saya gunakan bahasa pendekatan. Nah, saya beritahu ada salah seorang kawan kita,
dia mau ngutang uang untuk buat usaha. Saya kasih tahu ini, bapak ini dermawan, kaya dia. Nah, kalau sampai di situ, bagaimana minat dia mau minta tolong sama bapak itu? Belum seberapa. Tapi ketika dikatakan, tahu nggak, ini fulan, tonton toko toko Sukamaju, itu bapak itu yang ngasih modal. Kemudian toko di Pasaraya namanya Piu Piu, itu bapak juga kasih modal. Kemudian di Bandar Buah es tabung, itu bapak itu yang kasih modal. Nah, ini yang dekat di sini nih, Simpan Indarung, itu ada toko besi, mau mundur selalu. Nah, itu bapak itu juga yang kasih modal. Nah, setelah dikasih tahu sekian yang dibantu, baru minatnya muncul. Nah, sekarang kita menyebut nama Allah. Nama Allah yang rahmatnya itu nampak dalam segala bentuk. Di kucing nampak rahmat Allah, di kambing nampak rahmat Allah, langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, di cacing nampak rahmat Allah. Apakah dengan hal-hal yang dia lihat itu tidak tergugah ke hatinya meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya sudah nampak dalam segala hal? Maka sebutlah nama Allah itu dengan kesungguhan. Kenapa rahmatnya ada dalam segala hal? Tapi kalau hanya dikatakan Allah Maha Kaya, si fulan tu kaya barinda, orang kaya barinda, orang kaya awak indah. Kalau hanya sebatas itu, kita tidak mau mengajukan proposal 17 Agustus. Kita tidak mau buat proposal pembangunan pondok. Kenapa? Bekasnya kagak nampak. Tapi kalau nampak bekasnya, fulan dibantu, fulan dibantu, masjid dibangun, pondok ada 15 dibangun, pasar ada 2 dibangun, anak yatim segerobak, anak yatim 1 gudang dia biayai. Oh, itu nampak dermawannya. Maka kita mau meminta itu rasa yakin dan percaya. Nah, seperti itulah pendekatan bahasanya. Rahmat tazharu atharu rahmatihi mutajaddidatin fi kulli syai'. Rahmat yang nampak bekas-bekas rahmatnya itu silih berganti pada setiap sesuatu. Nampak burung merah, bagaimana keindahan rahmat Allah kepada si merah. Nah, kucing yang kita lihat itu berjalan, tidak punya kedai, tidak punya sawah, tidak punya ladang, bahkan tidak punya tuan, diusir oleh semua santri dari seluruh penjuru. Nah, dia hidup juga sampai sekarang, kawin juga, beranak juga, pandai juga ngidupin anaknya sampai kawin lagi anaknya itu. Nah, bagaimana tidak besar rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih mengemis dengan makhluk, tidak dengan Allah? Nah, mustas'iran, kemudian dia merasakan anna asasa sila bainahu wa baina khaliqil azim. Kemudian merasakan sesungguhnya dasar hubungan antaranya seseorang, bainahu, antaranya seseorang dengan antara sang penciptanya yang agung, dialah ini rahmat. Ini rahmat allati wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu. Itu rasakan dalam hati. Apa yang menghubungkan kita dengan Allah? Bukan ibadah kita. Nah, bukan kita keturunan istimewa, bukan kita karena orang pilihan Allah, bukan kita ahli ibadah, bukan karena ahli tahajudnya, bukan karena ahli sedekahnya, bukan karena hafal Sahih Bukhari-nya, bukan karena hafal Qur'annya, tapi silah yang mengeratkan hubungan kita dengan Rabb yang Maha Agung itu adalah rahmatnya yang mencakup segala sesuatu. Kenapa antum punya kenalan sama bapak itu? Keponakannya? Nah, tetangganya? Tidak.
Kenapa? Dia dermawan. Itu saja hubungannya, karena dia dermawan saja hubungannya, bukan karena apa-apa. Paham? Ini hikmah tasrih ya. Hikmah tasrih itu artinya tausiah, bukan pemahaman hukum. Faidah stasara hadal makna, apabila dia merasakan akan ini makna, apabila dia merasakan akan ini makna, wa waqara fi nafsihi, dan tertanam di dalam dirinya, tertancap di dalam dirinya, in talaqa lisanuh, maka otomatis lidahnya dengan membaca ini, dengan memuji ini sang Tuhan, bihamdi hadzal ilah, alif lam, dengan memuji ini sang Tuhan dengan ucapan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ketika Ismail bercerita tentang kawan-kawannya kepada orang rumahnya, nah, kemudian apakah ketika bercerita tentang Ihsan dia bilang Ihsan yang pemurah? Enggak. Antum enggak akan bilang begitu. Kenapa? Karena dia enggak pernah ngasih. Nah, sering malah minta. Kita enggak akan terlontar lidah begitu. Kapan terlontarnya lidah kita mengucapkan seseorang menyematkan kata pemurah kepada orang itu? Apabila kita sudah melihat kesan-kesan kepemurahnya ada di mana-mana. Ternyata dia bangun pesantren bukan hanya di Padang saja, itu di NTT ada pondoknya, di Papua ada pondoknya, di Sulawesi ada juga, di Australia bawa pondok juga. Baru kita bilang Bapak Pemurah. Nah, setelah kita merasakan bagaimana besar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat bagaimana kucing itu bisa mendidik anaknya, bisa menyusui anaknya. Kenapa burung susah-susah pergi pagi membawa ulat ke sarangnya untuk ngasih makan anaknya? Kenapa? Imbas daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita menyadari dan merasakan hal itu, otomatis lidah ini akan ngomong Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ngomongnya itu bukan karena tulisannya Ar-Rahmanir Rahim. Membaca Ar-Rahmanir Rahim bukan karena urutannya setelah Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, tapi memang dorongan daripada pembelajaran, daripada tadabbur ayat Al-Quran yang dia lihat di alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim. Apakah ketika antum memandang rumah ini, antum katakan tukangnya proposal apa? Spesialis? Enggak. Nah, tapi apabila lihat satu bangunan bagus sekali, apa kata kita? Mantap tukangnya. Mantap tukangnya. Nah, apakah kita ketika kita memandang semua yang ada di bumi ini, apakah lidah kita otomatis bilang Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang? Nah, berarti kita belum mentadabburinya. Belum mentadabburinya. Oke, mulailah bertadabbur. Kan enak baca tasawuf untuk bertadabbur. Masyaallah. La haula wala inna lillahi masyaallah. Nah, gitu. Itu orang-orang tasawuf gitu. Nah, wa zakarahu, dan mengingatkan ia tadabbur akannya seseorang akan memuji bi'azimi ni'ami, dengan besar nikmat-nikmatnya Allah, wa karimi fadli, kemudian pemurah anugerahnya Allah. Itu menggunakan bahasa balaghah lagi, pemurah karunianya Allah.
Artinya karunia-Nya Allah yang diberikan dengan kepemurahannya. Wa azimi alaihi albadiyah bitarbiyatihi lil awalimi jami'an. Besar nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlihat, yang nampak pada mengaturnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi alam semuanya. Bagi alam semuanya. Enggak ada harimau keluar ke kampung-kampung, padahal hutan itu tidak dipagar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak dipagar oleh Allah hutan, tapi harimau di hutan. Kalau ada harimau pergi ke kampung itu pergi balas dendam. Bukan salahnya harimau, tapi karena dirusak hutannya, dirusak tempat tinggalnya. Kalian tebang hutan saya, maka saya pergi ke kampung. Kalau kalian nggak ganggu hutan saya nggak akan pergi ke kampung. Bagaimana Allah mengatur harimau? Kalaupun harimau di dalam hutan, kita masuk ke hutan ketemu harimau, mungkin, tapi tidak setiap hari. Nah, orang kampung saya pergi ke hutan tiap hari nyadap karet, nggak tiap hari ketemu harimau, kadang-kadang saja. Tapi coba pergi ke kampung dan itu kampungnya manusia, kita pergi situ ketemu manusia, hah? Setiap hari ketemu manusia? Ya pasti. Nah, kok bisa kampungnya harimau tiap hari ke situ nggak ketemu harimaunya? Kampungnya manusia setiap hari pergi situ pasti ketemu manusianya. Itulah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur keindahan tersebut. Nah, orang-orang bilang ekosistem kehidupan, keseimbangan kehidupan. Pernah antum belajar ekosistem ke SD? Nah, cacing dimakan oleh ayam, ayam makan oleh ular, ular makan oleh elang, elang makan oleh manusia. Ekosistem yang paling pendek apa? Hah? Lele dalam sepiteng. Manusia berak makan oleh lele, lele makan oleh berak lagi makan oleh pendek sekali, maka jadi makuri. Fa'ajala basiratahu, maka membuat terang ia akan basirahnya seseorang. Maka membuat terang ia tadabbur akan basirahnya seseorang, mata hatinya seseorang pada ini zat al-muhit yang maha meliputi, itu Allah. Alladzi la sahila lahu, zat yang tidak ada tepi baginya. Sahila dia pantai, nah, tidak ada tepi baginya. Summa tadzakkara, kemudian dia akan mengingat min jadidi anna hadhihi ni'am al-jazilah. Summa tadzakkara min jadid, kemudian dia ingat dari baru, min jadid, sesungguhnya ini nikmat yang besar dan tarbiyah yang tinggi, laisat mirubbatin wala rahbatin, bukan berdasar dari karena berharap dan tidak juga takut. Nah, orang yang mentadaburi makna tersebut, dia akan ingat menjadi dari baru, artinya enggak nunggu lama. Sesungguhnya nikmat ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tarbiyah yang agung, pemeliharaan yang agung, itu bukan karena Allah harap, bukan juga karena Allah
takut. Nah, sama dengan tarbiyah seorang ibu kepada anak. Apakah ibu mendidik merawat anaknya karena raubah? Tidak. Bukan karena raubah. Apakah karena takut? Tidak. Beda seorang pembantu merawat majikannya. Itu karena raubah. Apa yang diraubah? Gaji tiap bulan. Raubah berarti. Begitu juga seorang pembantu merawat majikannya karena raubah, takut dipecat. Tapi rawatan yang Allah berikan kepada kita bukan Allah harap apa-apa dengan kita, apalagi takut. Akan tetapi rawatan tersebut, nikmat tersebut antafadulin, dari karunia-Nya, dari kepemurahan hatinya dan kasih sayangnya. Allah memberi itu semata-mata kasih sayang. Direnungkan dan direnungkan lagi, fanataqa lisanuhu maratan tsaniyah, menuturkan oleh lidahnya kali kedua dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kali kedua. Walakin, akan tetapi, min kamali hadzal ilahil azim, dari kesempurnaan ini sang Tuhan yang Maha Agung, ayyaqrana ar-Rahman bil adl, Allah menyertakan sifat kasih sayangnya itu dengan sifat adilnya. Bukan kasih sayang tanpa batas, tapi kasih sayang dibarengi dengan keadilan. Oleh sebab itu, wa yuzakkiru bil hisabir rahim, wa yuzakkiru bil hisabi ba'dal fadl, Allah menyebut dengan hisab setelah diberikan karunia, yaitu Maliki Yaumiddin. Bahwa maka dianya Allah subhanahu wa ta'ala ma'a rahmati sabiqo al-mutajaddidah, beserta kasih sayangnya Allah yang mencakup, yang silih berganti, beserta kasih sayangnya Allah yang mencakup, yang silih berganti, itu sayudinu ibadah selagi akan mempertanyakan ia Allah akan hamba-hambanya, wa yuhasibu khalqah, dan akan menghisab makhluknya pada hari agama, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah, itu hari yang tidak memiliki oleh diri li nafsin, bagi diri yang lain akan apapun, tidak bisa membantu. Urusan pada hari itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tarbiyah yang lengkap. Nah, seperti itu tarbiyah yang lengkap, begitu juga tarbiyah yang harus kita praktekkan dalam mendidik anak dan keluarga. Bukan hanya memberi, tapi minta pertanggungjawaban. Nah, bapak dah susah-susah beliin bajunya, sepatu baru, baju baru, tas baru, mau naik sekolah 3. Jadi harus rajin-rajin, jangan ranking belakang lagi, minimal maju 5 ke depan. Nah, ini didikan yang baik. Karena hanya beri dan memberi tidak ada hisab, itu tidak akan didikan yang baik. Jadi harus seimbang antara tarbiyah, harus seimbang antara anugerah dengan pertanggungjawaban. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik hambanya Ar-Rahmanir Rahim 2 kali. Walaupun Allah Ar-Rahmanir Rahim, tapi ingat, Dia adalah Maliki Yaumiddin. Khair. Fatarbiyatuhu, kesimpulannya, tarbiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala li khalqihi, bagi makhluknya Allah, qaimatun ala targhibi bir rahmah wa tarhibi bil adalati wal hisab, berdiri atas dasar dimotivasi dengan rahmat
Nah, dimotivasi dengan rahmat dan diancam atau ditakut-takuti dengan keadilan dan hisab. Nah, sehingga inilah kandungan Al-Quran. Itulah tujuan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama banyak menyusun kitab targhib wa tarhib, karena iman yang sempurna itu berada antara khaufan wa tama'an, rasa harap dan takut. Ini posisi yang harus ada. Itu tarbiyah Allah dalam Al-Fatihah, dan itu kandungan daripada Al-Quranul Karim. Dan itu juga peran para ulama mengumpulkan hadis Basyirun wan Nadhir, Targhib wa Tarhib, dengan banyak judul kitab tentang hal itu. Wa idza kana al-amru kadzalik, apabila adalah urusan kayak begitu, faqad asbahal abdu mukallafan, maka jadilah hamba itu dibebankan bitaharil khair, dengan mencari yang baik. Dikasih modal tapi akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan terbebani mencari yang baik. Wal bahsi an wasailin najah, dan membahas, meneliti dari wasilah-wasilah yang berujung dengan keselamatan. Wasailin najah, pengantar-pengantar kepada keselamatan. Wa huwa fi hadza asaddu ma yakunu hajatan, dan dianya hamba dalam posisi ini, dianya hamba dalam tugas ini, dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka dia termotivasi mencari yang baik-baik, menempuh jalan-jalan yang berujung kepada keselamatan. Pada posisi yang ini, asyaddu ma yakunu hajatan, itu lebih sangat sesuatu. Nah, dianya hamba pada ini itu lebih sangat sesuatu, ada ia berhajat kepada orang yang membimbingnya akan jalan yang lurus. Nah, asaddu ma yakun, lebih sangat sesuatu yang ada ia hamba itu perlu kepada mayyahdihi, orang yang akan menunjukkannya, orang yang akan membimbingnya, sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wa yursiduhu, dan orang yang membimbingnya kepada siratil mustaqim. Walaysa awla bihi fi dzalik min khaliqihi wa maula. Walaysa awla bihi fi dzalik, dan tidak ada yang lebih cocok, tidak ada yang lebih bagus dengannya seseorang fi dzalik, pada demikian, membimbing, menunjukkan, melebihi daripada sang penciptanya sendiri, daripada maulanya, majikannya sendiri. Kalau tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih layak membimbing kecuali hanya Allah, fal yalja ilaih, hendaklah dia bersandar kepadanya Allah. Wal yaqtamid alaih, hendaklah dia berpegang kepadanya Allah. Wal yukhatibhu biqauli, hendaklah dia ngomong kepadanya Allah dengan ucapan berikut: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku dengan Rahman dan Rahim, tapi aku takut hari Malik Yaumiddin-Mu, maka aku akan mencari hidup yang baik, saya akan menempuh jalan yang lurus, maka tiada yang bisa menunjukkan aku kecualinya Engkau. Ngomong sama Allah, akhirlah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal yas'alhu al-hidayah,
hendaklah dia meminta kepadanya Allah akan hidayah. Min fadlihi, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah kemana? Ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amallahu alaihim, atau siratal ladzi an'ama alaihim, jalan orang-orang yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Bagaimana Allah memberi nikmat kepada mereka? Bagaimana Allah membimbing kepada jalan yang lurus? Bima'rifatil haqqi, dengan mengenal kebenaran. Wa asba'ihi wattibaihi, wattibaihi, dan mengikutinya kebenaran. Mengenal kebenaran dan mengikutinya kebenaran. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai di atas mereka. Bisalabi ba'dal atab, dengan diambil setelah diberi. Bukan nasib orang-orang yang diambil setelah diberi. Dibimbing, disesatkan setelah mendapatkan bimbingan Allah. Kita tidak mau. Kita tidak mau kembali kepada yang lebih jelek, atau yang jelek yang sebelumnya pernah ada dalam diri. Tapi kita mau nikmat itu diabadikan, imannya, Islamnya, sampai akhir hayat. Wa nuqus ba'dal ihtida, berbalik setelah ditunjuk. Nah, berbalik setelah mendapatkan bimbingan. Masya Allah. Nah, pernah diucapkan kalimat Masya Allah kepadanya. Kemudian setelah bergantinya zaman dan waktu, diucapkan innalillah. Kita nggak mau begitu. Nah, tidak mau. Dulu, ini dulu orang solehnya di kampung ini. Sekarang Masya Allah. Nah, nggak mau. Nah, maka perlu ihdinas siratal mustaqim itu sampai akhir hayat. Tidak juga ghairil dhalin at-taihin, jalan orang-orang yang sesat, yang taihin. Taihin juga nggak tahu artinya. Alladzina yadilluna anil haqq, orang-orang yang mereka sesat dari kebenaran. Taihin dari taha, dari tayaha atau tawaha. Sesat, sama. Nah, wairil dhalim at-taihin, tidak jalan orang yang sesat yang nyasar. Nah, tersesat yang sesat. Alladzina yadilluna anil haqq, orang-orang yang mereka sesat dari kebenaran. Au yuriduna al-wusula ilaih, atau orang-orang yang pengen sampai kepada kebenaran. Fala yuwaffaqun, lalu mereka tidak diberi taufik lil musuri alaih, untuk mendapatkan atau sampai kepadanya kebenaran. Amin. Wala jarama, dan harus, atau wala jarama, no problem, anna amina, sesungguhnya kalimat amin itu baro'ah munqati' fi ghayatil jamal wa hasan, itu sebagus-bagus potongan dan penggalan kata pada puncak keindahan dan kebagusan. Wa insya'in aula bihadil baro'ah, manakah sesuatu yang lebih layak, manakah sesuatu yang lebih pantas dengan ini keindahan daripada Fatihah kita, daripada tawajuh kepada Allah dan doa? Tidak ada.
Al-Fatihah lah doa yang paling komplit, maka dia lebih layak diaminkan daripada doa-doa yang lainnya. Kayak sampai pada ujung ayat. Fara'aita tanasukan adabqa au irtibatan awsaq. Apakah engkau telah melihat kesesuaian yang detail, tanasuk, atau keterikatan yang kuat? Sudah nampakkah? Bismillah sampai walad dalil itu tanasuk, kecocokan, kesesuaian, kemudian keterikatan ayat demi ayat. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, aku bilang aja sudah. Biar senang Imam Hasan Al-Banna. Sudah. Mimma tarahu, dari apa-apa yang kamu lihat, baina ma'ani hadhil ayat al-karimah, antara makna-makna ini ayat-ayat yang mulia. Wa tazkuru wa anta tahimu fi audiyati hazal jamal, dan engkau mengingat dan engkau tahimu, hama yahimu, bingung. Nah, engkau bingung di dalam lembah ini keindahan. Nah, kamu ingat, kamu akan bingung di dalam lembah ini keindahan. Makanlah. Ketika disuruh makan, lihat rendang lama, kali ayam ada puluh, sambal jengkol melengkapi, sayur cukup, ikan bakar ada juga. Makanlah, makan. Megang sendok lama. Kenapa lama kali? Bingung, rasa kelamak sadonyo. Nah, ini bahasanya. Nah, apabila kamu mengingat, kamu akan bingung di dalam lembah ini keindahan. Ma yarwihi, sesuatu yang meriwayatkan akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-Rabbi, dari Rabbnya, fil hadisil qudsi alladzi aradnahu anifan, pada hadis qudsi yang sudah kami sampaikan akannya barusan. Tapi diulang lagi lah. Nah, apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi ibadah solat antara aku dan antara hambaku dua bahagian. Wali abdi masa'at, bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, ketika dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung hamidani abdi ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi ar-rahmanir rahim, majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza ma baina abdi, ma baini wa baina abdi, wa li abdi ma sa'al, ihdinas siratal mustaqim, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Kira-kira begitu mafhum hadisnya. Saya riwayatkan bukan secara lafzi, lafzinya ada di hadis sebelumnya. Jadi ketika membaca ayat lalu disahut oleh Allah, dibaca, disahut lagi, dibaca, disahut lagi, maka tidak akan cepat-cepat sholat sunatnya. Nah, akan mantap pemahaman ayatnya, akan membawa makmumnya kepada alam fana. Nah, senang sekali sholat itu, makrifatnya tinggi. Nah, ini kesannya pada seorang imam memahami yang dibaca itu akan menyebabkan ruhani kepada jamaah yang mendengarkannya. Masya Allah, alangkah indahnya Al-Fatihah. Masya. Wa adim hazat tadabbur wal in'am.
kekalkan olehmu. Kekalkan olehmu akan ini tadabbur dan in'am, menyebut nikmat-nikmat Allah. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah kamu, antaqra'a, bahwa kamu membaca di dalam solat atau selainnya solat, ala muqthin, di atas tetap, wa tamahul, dan pelan, tetap dan pelan, wa khusu'in wa tadallul, khusyuk dan merendah diri, wa anta kifa ala ru'usil ayat, kamu berhenti di ujung-ujung ayat, wa tu'ti tilawata haqqaha, kamu berikan kepada bacaanmu haknya bacaan, dari tajwidnya, kemudian dengung-dengungnya. Nah, dengungnya min ghairi takalluf, tidak diberat-beratkan. Nah, jangan pula dipaksa-paksa. Ar-Rahmanir Rahim, masa begitu juga, itu muak kita dengar. Nah, santai saja. Min ghairi takalluf wala tatrib. Tatrib itu artinya apa? Sama namanya, tidak kamu sendiri lagi, sama lagi. Ittirab itu artinya hancur, beradu-radu. Nah, takalluf. Kemudian menyibukkan dengan lafaz-lafaz tanpa makna, hanya menyibukkan diri dengan lafaz-lafaz. Istighali bi alfaz anil ma'ani, menyibukkan dengan lafaz dari makna. Ini atau kemana ini? Nah, istighal bil alfiz anil ma'ani, ini yang bagus atau enggak bagus ini? Disuruh atau dilarang? Dilarang, karena mengatakan mana an-bu'un min ghairi takalluf wala tatrib wala istighalin bi alfaz anil ma'ani. Jangan pula dari tanpa menyibukkan diri dengan lafaz tapi jauh dari makna. Fokus kepada lafaznya saja, fokus pada makhrajnya saja, maknanya tinggal juga enggak boleh. Ma'arafis sautil mu'tadil, ini baru dianjurkan, serta mengencangkan suara yang sedang dalam tilawah yang biasa, tilawah di luar solat atau solat jahar. Rafis saut mu'tadil, angkat suara tapi sedang. Nah, jangan seperti nasyid dah tinggi kali makomnya, nah, sampai ujungnya nggak ada lagi. Nah, angkat suara kandas, dan sampai kandas angkat suaranya. Nah, suaramu itu cocoknya surem, dibawa dia sudes. Nah, jatuh dia, turun secara tiba-tiba. Awalnya ada melengking gitu, nah, baru ujung dah lagi. Ihdinas siratal mustaqim, dah habis ya gasnya, karena di awalnya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, ini bantu habis. Jadi iktidal yang sederhana. Nah, kemudian fa inna dzalika yu'inu 'alal fahmi, sesungguhnya demikian itu akan membantu kepada pemahaman. Wa yuthiru ma ghada min sya'abi biddam, dan akan mengusik atau yuthir athara yusiru, mengutamakan, itu maksudnya mengusik. Ma ghada, sesuatu yang ghada yagidu, yang asam. Dia dati ghada itu asam.
ada maknanya wada yang kaku atau tertutup. Wadaya wudu, wadaya ridu. Oh dia, tidak ada. Air menjadi kurang. Hah? Air menjadi kurang. Anak yang gugur sebelum cukup tubuhnya. Air mendidih, air berkurang. Nah, yusiru akan membangkitkan maghadha, sesuatu yang kurang daripada sa'abibid dam, atau simpanan-simpanan air mata. Nah, sa'abib atau gudang, segudang. Nah, simpanan atau tempat air mata. Air matanya yang sudah kurang sampai nggak ngalir-ngalir lagi. Pernah nangis dulu, udah lama. Satu kali pernah diantarkan mondok. Nangis ya malam. Ah, situ sadar, sejak itu nggak lagi. Nah, ketika dibaca Quran dengan tadabbur, itu akan mengusik kembali air mata tersebut. Wa ma nafa'al qalba syai'un afdalu min tilawatin fi tadabburin wa khusyu'in. Tidak ada sesuatu yang memberi manfaat ke hati, tidak ada yang memberi manfaat kepada hati itu sesuatu yang lebih baik daripada bacaan di dalam tadabbur dan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.